Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hai Eagles, kembali malam hari ini kita bersama-sama dalam channel Eagles Generation Movement. Malam hari ini kita akan merenungkan tentang satu topik yang cukup menarik, satu topik yang dasar sekali dalam kekristenan kita. Saudara, kalau kita bertanya ketika kita sudah diselamatkan, esensi kenapa Yesus mau datang ke dunia ini dan mati di kayu salib serta bangkit pada hari ketiga. Sebenarnya mengapa? Pertanyaannya. Banyak di antara kita akan mengatakan karena dosa. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, sehingga saudara dan saya, kita semua adalah orang berdosa. Sehingga Yesus datang ke dunia ini demi kita karena dosa. Saudara, apabila pada malam hari ini kami mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus satu kali sudah selesai untuk selamanya di kayu salib. Bahwa dosa kita sudah diselesaikan satu kali untuk selamanya di kayu salib. Bagaimana? Apakah saudara setuju? Apakah saudara mengimani hal yang sama? Malam hari ini kita akan merenungkan dua hal, saudara. Pertama, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Yang kedua, apakah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya? Saudara, mungkin banyak kita mendengar tentang berbagai macam pendapat tentang hal ini. Ketika kita mengatakan tentang berdosa, pengampunan dosa, yang muncul dalam pikiran kita apa, saudara? Apakah kita sudah melakukan dosa? Apakah kita orang yang sudah percaya, yang sudah diampuni dosanya, lalu kita tidak perlu lagi mengakui dosa kita? Atau, saudara, apakah benar sekali kita sudah diampuni, terlepas dari apapun yang kita lakukan, selamanya pengampunan itu berlaku atas hidup kita? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita kembali kepada Alkitab. Kita semua tahu ada ayat yang sangat terkenal di Yohanes, yaitu Yohanes 3, ayat 16. Itu menjawab, kenapa Yesus datang ke dunia ini. Mari kita baca. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini dengan jelas gamblang, tidak perlu penafsiran, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena saudara dan saya, dan semua orang yang berdosa, menjadi objek kasih Allah. Allah mengambil inisiatif lebih dulu, mengasihi saudara dan saya. Jadi, Yesus datang karena kasih, saudara. Bukan karena dosa. Karena Allah mengasihi saudara dan saya, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah Yesus datang ke dunia karena dosa? Tidak, bukan. Dia datang karena dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi siapapun Anda di luar sana. Yesus datang mengasihi Anda. Yesus datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan.
karena kasihnya, karena mengasihi saudara dan saya, maka dia mau mati untuk saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, menjadi hidup di kehidupan kekal. Karena Yesus menggantikan saudara dan saya untuk masuk dalam penghukuman Allah. Amin, saudara. Oke, kemudian kita akan bertanya, terus kalau begitu orang yang sudah diampuni, terus apakah setelah kita berdosa, kita sudah terima itu, loh kita melakukan dosa lagi, apakah kita perlu minta ampun? Saudara, saya mau katakan satu hal, saudara. Sebenarnya pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang sangat esensi untuk keselamatan kita. Apakah kita harus mengakui dosa kita apabila kita berbuat dosa? Ya, tapi itu bukan esensi dari keselamatan itu. Dengan mengaku dosa kita tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan kita hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita selamat karena kita menerima karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita mengaku, percaya dalam hati, dan mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan mengaku dosa kita, saudara. Engkau mengaku dosamu karena kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, saudara. Sehingga kita berbuat dosa, kita merasa nature kita bukan dosa lagi. Sehingga kita mengakui dan berbalik kepada Allah. Bukan karena kita suci, kita kudus, tapi karena kita sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sehingga setiap kali kita berbuat dosa, kita merasa tidak enak, hidup kita terusik, saudara, karena nature kita bukan di sana lagi. Itu yang mendorong kita mengakui dosa kita. Bukan untuk dibenarkan, tapi itu adalah buah dari keselamatan kita. Saudara, terlepas dari engkau setuju atau tidak dengan hal kebenaran ini, yang saudara perlu tahu, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya apa adanya kita. Saudara, orang yang hidup dalam, kita katakan kasih karunia, itu kita tidak lagi bisa dikuasai oleh dosa, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang sesuatu yang tidak bisa kita usahakan, yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan juga kepada kita. Ketika kita berbicara hal ini, saudara ingat siapa? Kita ingat Yesus, saudara. Kita tidak layak, tapi Tuhan dalam kemahakuasaannya, dalam kemahakasihnya, memberikan Yesus karena kasihnya pada saudara dan saya, meskipun kita tidak layak. Saudara, malam hari ini, mari kita renungkan setiap engkau jatuh dalam dosa. Mungkin engkau sudah diselamatkan, engkau percaya Yesus. Tapi kenapa ya? Kok saya masih bisa berbohong? Kenapa ya? Saya belum bisa lepas dari kecanduan saya terhadap mungkin hal-hal tertentu yang tidak baik, yang ada dosa, saudara. Akhir-akhir ini media sosial demikian gencar, pornografi, saudara. Kecanduan pada hal-hal tertentu, minuman keras mungkin. Bahkan mungkin ada yang kecanduan dengan obat-obat terlarang, saudara. Ada yang terlibat dalam seks bebas. Saudara, engkau bisa diselamatkan. Engkau sudah selamat, tetapi ingat saudara, engkau butuh proses untuk bisa merubah jiwamu, saudara. Itu akan kita bahas di topik yang lain. Tapi malam hari ini mari kita renungkan, saudara. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sumber keselamatan kita, saudara. Untuk itu, malam hari ini, apapun keadaanmu, seberapa banyak pun engkau jatuh, saudara, keselamatanmu
tetap di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menebus saudara satu kali untuk selama-lamanya. Engkau dibenarkan, saudara dan saya dibenarkan, bukan karena kemampuan kita untuk hidup kudus, bukan karena kemampuan kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi karena Yesus yang adalah kasih Allah itu wujudnya, telah mengorbankan dirinya untuk menerima hukuman yang seharusnya dia tidak layak dapatkan. Yang seharusnya itu menjadi hukuman kita. Dia tanggung supaya kebenaran Yesus ada di dalam kita. Sehingga ketika setiap kita percaya dalam namanya, kita di dalam Yesus. Dan Allah tidak melihat dosa kita lagi, tetapi melihat kebenaran Yesus Kristus yang ada kita di dalamnya. Amin, saudara. Menutup renungan ini, saya mengajak saudara berhenti menghakimi diri saudara. Berhenti fokus pada dosa-dosamu, ketidakmampuanmu. Tetapi fokuslah kepada kebenaran yang sudah Yesus lakukan buat hidupmu. Bahwa engkau dikasihi, engkau diampuni, engkau layak dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan karena gagah kuatnya engkau, bukan karena kudusnya engkau, tetapi karena Allah mengasihi saudara melalui Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Malam hari ini, kita tutup renungan hari ini, saya akan mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi saya. Apa adanya. Yang kita perlu lakukan hanya percaya dan menerima apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita.